warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya habiballah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Isnaini tentunya dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan. Bulan Ramadan telah tiba. Saatnya umat muslim di seluruh dunia berpuasa. Barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat sebagai sholat semalam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang tarawih menurut 4 mazhab, dan yang mana pada tema pada sore hari ini akan dikupas secara tuntas oleh seorang narasumber, yaitu Yai Muhammad Asy'ari, yang mana beliau merupakan penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dan juga pengurus Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Pasuruan. Tak usah berlama-lama lagi, inilah narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. sehat Yai? Alhamdulillah. Masih semangat Yai? Alhamdulillah semangat. Semangat. Sudah booster Yai? Masih rencana. Masih rencana. Hinggih. Kemarin ketika ada pelasan poster yang awal mulai itu, saya masih belum 3 bulan dari vaksin kedua. yang kedua. Sehingga tidak bisa melaksanakan. Alhamdulillah. Mohon izin Yai. Nggih. Tema kita pada sore hari ini yaitu tentang tarawih menurut 4 mazhab. Seperti yang kita ketahui bahwa para ulama dalam 4 mazhab sepakat bahwa bilangan tarawih ini 20 rakaat. Supaya pemahaman kami dan pemirsa yang ada di rumah tidak salah dalam mensikapi tentang tema kita pada sore hari ini, mohon izin diberikan pemaparannya. Monggo Yai kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Mbak Isnaini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan tentang salat tarawih versi 4 mazhab. Namun sebelum kita jauh melangkah ke hukum-hukum tarawih versi 4 mazhab, namun kita perlu memaparkan tentang dasar-dasar disyariatkannya sholat tarawih, tentang disunahkannya sholat tarawih atau asbabul wurud munculnya kesunahan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih adalah qiyamu syahri Ramadan. Nanti sholat tarawih itu adalah salah satu bentuk ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Dan keberadaannya khusus hanya di bulan Ramadan. Tidak ada di yang lain. Tarawih dari segi bahasa itu artinya adalah istirahat. Karena tarawih itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu dari istirahah. Istirahah itu artinya istirahat. Istirahat. Apa hubungan antara bahasa tarawih dengan sholat ini? Kok sholat tarawih kok namanya kok tarawih? Yang artinya dari kata tarwihah yang artinya istirahat. Itu cara kolerasi bahasanya itu bagaimana? Itu berangkat dari awal mula dulu sholat tarawih. Itu memang setiap 4 rakaat, setiap dapat 4 rakaat itu tidak langsung melanjutkan, tapi istirahat dulu, duduk santai dulu. Setiap 4 rakaat santai duduk, jadi ada istirahatnya. Karena dari beberapa macam sholat ternyata yang ada istirahatnya hanya sholat tarawih, maka dibuatlah sebuah nama dari sholat tarawih ini, yaitu nama tarawih yang artinya istirahat. Lah kok istirahat?
kok perlu istirahat. Padahal kalau yang kita ketahui sekarang di masyarakat itu kalau tarawih itu kan apa ya, banyak yang cepat kan, banyak yang cepat, bahkan ada yang super cepat. Kayaknya enggak pernah melihat atau menjumpai sholat tarawih yang ada istirahatnya, kan enggak pernah jumpai kan. Nggih, nggih, nggih. Memang zaman sudah berubah. Di awal-awal mula sholat tarawih itu memang pelaksanaannya tiap 4 rakaat istirahat. Istirahat terlebih dahulu. Itu karena memang tiap 1 rakaatnya itu berdirinya setelah Fatihah itu membaca surat bahkan sampai bisa 200 ayat Masya Allah. per rakaatnya. 1 rakaat setelah Fatihah baca surat 200 ayat. Nanti di rakaat kedua juga 200 ayat. Bahkan bisa berkurang bisa 150 ayat. Sehingga 4 rakaat itu ya lama, bahkan diceritakan dulu para sahabat. Ketika tarawih itu banyak yang bawa tongkat. Saking lamanya berdiri sehingga butuh penahan tubuh, sehingga butuh tongkat. Nah, karena terlalu lama tarawihnya, sholat tarawihnya, sehingga setiap 4 rakaat itu ada jeda waktu untuk istirahat dulu. Sehingga menjadi nama sholat tarawih, sholat yang di dalamnya ada istirahat. Sholat tarawih menurut 4 mazhab semuanya sepakat menyatakan bahwa sholat tarawih adalah hukumnya sunnah. Untuk masalah rakaat memang ada perbedaan pendapat di dalam 4 mazhab. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', bahwa mazhab Syafi'i rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat. Kemudian 20 rakaat ini juga sama dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Bahkan hitungan rakaat sholat tarawih sama dengan gurunya. Itu juga Imam Abu Hanifah sebagai pertama kali mazhab, kan mazhab itu 4 mazhab, 4 itu yang pertama yang paling tua itu adalah mazhab Hanafi, Abu Hanifah, Syekh Nu'man bin Sabit. Ini juga berpendapat rakaatnya juga 20. Jadi sama antara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu adalah hitungan rakaat sholat tarawih 20 rakaat. Sehingga kalau witirnya 3 maka menjadi 23 rakaat. Yang beda di sini adalah mazhab Imam Malik. Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik, mazhab Maliki bahwa sholat tarawih itu berjumlah 36 rakaat. Tidak 20 rakaat tapi 36 rakaat. Nah itu kok bisa, kok jauh dengan mazhab 3 mazhab yang lain. Imam Malik kok mengatakan 36 rakaat. Ini berangkat dari awal mula. Imam Malik itu domisilinya di Madinah. Imam Malik itu merasa merasa iri, padahal Madinah dengan Mekah itu sama-sama tanah haram. Tapi kalau Makkah itulah tanah haramnya Allah, kalau Madinah tanah haramnya Rasulullah. Itu merasa iri, ini sama-sama tanah haram, sementara di Mekah itu kalau bulan Ramadan tarawihnya setiap 4 rakaat itu tidak langsung lanjut ke rakaat selanjutnya, tapi dijedai dengan tawaf dulu. Tawaf dulu lah, tawaf itu kan 7 kali putaran. 7 kali putaran. 1 tawaf, baru kemudian selesai tawaf melanjutkan tarawihnya. Dapat 4 rakaat tawaf lagi. Pokoknya setiap 4 rakaat tarawih. Nah, Imam Malik merasa merasa koyo iri, ini sama-sama tanah haram, tapi orang Madinah tidak mendapatkan satu fadilah sebagaimana orang Mekah. Kalau orang Mekah setelah 4 rakaat tarawih bisa tawaf, kalau Madinah kan tidak bisa tawaf. Karena tidak ada Ka'bah adanya di Mekah.
Lah, akhirnya oleh Imam Malik untuk mengimbangi fadilah yang didapat oleh orang Mekah, akhirnya oleh Imam Malik ditambahkanlah rakaat 4 rakaat tiap satu tawaf tadi, satu tawafan, maka nilainya sama dengan 4 rakaat. Sehingga akhirnya berjumlah 4 kali. 4 kali 4 berarti 16. Sehingga kalau 20 ditambah 16 kan menjadi 36. Sehingga pendapat Imam Malik bahwa rakaat sholat taraweh berjumlah 36 rakaat. Mungkin untuk sementara itu yang bisa kami paparkan. Mungkin kita ketahui ya bahwa sholat tarawih itu memang bisa kita temui hanya di bulan Ramadan saja. Mengatakan ya tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Ya. Tapi masyarakat di sekeliling kita, di sekeliling saya misalnya lembaga rumah-rumah ibadah di sekeliling saya, masjid, musola dan sebagainya. Itu malah kalau tadi menurut Yai 4 rakaat istirahat terlebih dahulu. Lah ini malah di rumah-rumah ibadah yang zaman now, zaman sekarang ini ya. Ini malah kalau yang ngimami agak lama, masjidnya sepi ya. Lah itu kurang hukumnya diminati, ini bagaimana ya? Monggo Yai. Berangkat dari keterangan tadi bahwa sholat taraweh di awal mula dulu zaman Sayyidina Umar itu memang pelaksanaannya adalah sangat lama. Bahkan dalam satu rakaat pun setelah Fatihah dibacakan 200 ayat. Bahkan satu cerita para sahabat itu selesai taraweh itu sudah oyo-oyoan sahur, sudah hampir subuh. Jadi pelaksanaan taraweh itu selesainya ya saat sahur itu, saat sahur. Bahkan sahurnya itu agak dipercepat karena khawatir nanti akan subuh. Ini menunjukkan betapa lamanya sholat taraweh di zaman awal dulu. Tapi karena memang zaman sudah berkembang dan berat terus zaman akhir, sehingga modelnya wis jauh dari berbeda jauh dari awal mula sholat taraweh. Sehingga sekarang kalau imamnya super cepat, maka bahkan itu yang banyak diminati oleh langgannya makin penuh, masjidnya makin penuh karena cepat. Kalau masjid yang tarawehnya cepat maka rame. Kalau masjid yang tarawehnya kendor itu malah sepi. Sebenarnya itu kalau menurut keterangannya, saya tarikan dulu. Itu di kitab Buyatul Mustarsidin wa amat tafif al-mufrid fi sholati taraweh faminal bida'il fasyiyah, bahwa sholat yang cepat di dalam sholat taraweh itu tergolong bid'ah yang fasyiyah, yang jelek, sangat jelek. Bid'ah yang sangat jelek, karena tidak ada di zaman Sayyidina Umar itu tidak ada sholat cepat seperti itu. Bahkan ketika kita berada di suatu daerah yang rata-rata semuanya cepat, mau ke masjid ini cepat, ke musola yang cepat, ini malah lebih utama sholat sendirian daripada jamaah. Nanti jamaah ikut jamaah yang cepat, yang kebanyakan yang kalau meninggalkan sunnah pasti wis nggih. Baik itu sunnahnya tasbih 3 kali, sudah pasti. Bahkan kebanyakan bisa berakibat meninggalkan sebagian rukun. Contoh Fatihahnya mungkin ya ada huruf-huruf yang tidak sesuai, atau tumakninahnya sampai tertinggal. Bahkan kan menjadi percuma, kan tidak sah kan sholat tarawehnya, eman-eman. Sehingga dikatakan menurut Imam Ibnu Hajar, kalau kondisi seperti itu malah lebih baik sholat sendirian. Itu sehingga artinya sholat taraweh dengan cepat itu adalah jelek. Minal bid'ah fasyiyah, sangat jelek. Bahkan bisa haram kalau sampai meninggalkan rukun, seperti Fatihahnya tidak terpenuhi syaratnya, atau itu maknanya
terhilangkan, sehingga menjadi sholat yang sia-sia kan tidak sah. Itu was kesel, itu was payah. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali ilmu yang kami dapat pada sore hari ini, Yai. Matur nuwun sekali, dan sedikit bisa kami simpulkan bahwa Ramadan ini marilah kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, tentunya dalam hal kebaikan. Kata dia, mumpung masih diberi kesehatan, kekuatan, yang mana tetap ibadah apapun yang kita laksanakan tetap harus karena Allah Ta'ala. Betul. Alhamdulillah, baiklah, 30 menit sudah kami menemani pemirsa yang ada di rumah, tentunya dalam acara Oase Ramadan, program syiar penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan dengan tema Tarawih menurut 4 mazhab. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan, FKPAI Kabupaten Pasuruan, pengarah acara, dan tentunya narasumber kita pada sore hari ini, Yai Muhammad Asy'ari. Matur nuwun Yai, matur nuwun ilmunya. Mugi selalu sehat Yai. Amin. Mugi selalu berkah, manfaat. Amin. Alhamdulillah, akhirnya saya Isnaini bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.